Oke, episode kali ini cukup keren. Let's start. Kali ini aku akan mereview series Bakuage Sentai Bumbunger episode ke-5. Dan bener, di awal lagi ini cukup keren. Diawali dengan Joakuse yang melapor untuk memulai tugas pertamanya dan ingin menjadi seorang pahlawan, lalu tidak disetujui oleh Taya Hando, ya. Terus apapun yang kurang cukup untuk sebagai seorang pahlawan, lalu ada seorang villain, ya. Villain ini berasal dari Itasha yang gagal melempar dart ke targetnya. Lalu dia kesal, bagaimana kalau aku balas dengan seperti ini. Nah, dart ini kan Kumajo ini bernama dart apa ya? Dart Gumiro apa gitu. Ya, pokoknya dart dari Kumajunya lah. Selepas itu mengacaukan warga-warganya, ingin mendapatkan Gyasolin yang sangat banyak sekali. Ingin mendapatkan banyak sekali si Gyasolin tersebut dari warga-warga tersebut kan. Dengan ya mengacaukan, ya menangkap warga tersebut, lalu dengan seorang anak muda, lalu dipukul pakai pentungan, lalu pakai si bapak-bapak, itu sih kocak sih ya. Lempar dart itu sampai dia gagal melempar, dia mendapatkan hukuman, dan tuh tepat sekali dartnya kan. Hukumannya aku ingat itu refleksi kaki kan, itu kocak banget sih, kocak. Selepas itu ada yang dianggap oleh wanita, lalu dia tuh ingin melempar dart, dipaksa lah oleh si dart Kumajo ini. Nah, selepas itu tiba-tiba si Joakuse itu telah mengintip untuk melaporkan bahwa ini loh ada seorang Kumajo nih yang telah mengacaukan warga-warganya. Lalu dia pergi ke tempat si wanita tersebut, biar aku aja yang melempar dart tersebut ke Kumajunya. Dan si Joakuse bilang, ya, selepas itu lemparlah dart itu mengenai si mata dart Kumajunya, ya kan. Nah, aku lupa dart, padahal aku inget tadi tuh, kenapa aku lupa nama monster dartnya gitu, ya kan. Oke, anyway, kita lanjutkan lagi. Selepas itu mengenai matanya, lalu kaburlah si Joakuse, kabur ke tempat suatu kayak aula yang bekas itu ya berantakan, seringkali tempat oleh Kamen Rider bertarung di situ, super sentai tarung di situ. Banyak sekali tempat seperti itu. Salah satunya tempat itu adalah Kamen Rider Kids yang episode terakhir. Selepas itu Kamen Rider apa lagi? Kamen Rider yang ini, Gachard episode kedua. Ini tempat ini dipakai, ya kan, gedung bekas, ya kan, gedung yang sudah terbengkalai, udah lama, dapat situ. Lalu si Joakuse itu sempat kayak berkali-kali dipukul oleh si Kumajo ini sampai berdarah-darah, lalu sembunyi, lalu ditolong oleh Bumbunger. Nah, Bumbunger juga kata si Kumajo ini, Bunpin duluan yang ingin melempar dart. Lalu si Bunpin bilang, melempar dart, wah. Terus si Kumajo ini bilang, ya kan, Kumajo ini, kau nggak bisa nih, kau tidak bisa melempar dart dengan baik, kau tidak bisa nih, ya kan. Saya dalam itu mengejek lah si Bumbunger ini, ngejek.
ke secara itunya seluruhnya, mengecek. Lalu si Bu Bunting, wah gua nggak boleh meremehkan aku, oke akan ku coba. Nah ini setelah dia mencoba, nah dia kena dartnya, targetnya. Lalu si Datku Maju dibuat hukuman apa, yaitu kayak apa ya, kayak tempat ya pokoknya panci yang itu bukan panci ya, kayak tempatnya ngasih kari itu. Nah itulah sampai berkali-kali tertimpa oleh si Bunping. Nah pas itu wah kenapa nih, wah dibaca ada ininya, ada rule-nya, ada aturannya. Lalu si Bun Blue mencoba tuh ya kan, mencoba untuk mengenakan dart tersebut, kena tuh dart, kena dengan menggunakan si pistolnya itu namanya boom chargernya menjadi pistol kan. Nah itu ya Bun pistol. Nah habis itu dia makan kue pie, dilemparkan berkali-kali, damage-nya tuh wah kena itu, partikel efeknya keren. Mas itulah si Bunrat sangat-sangat apa ingin mencoba dan menarik ya kan, menarik perhatian. Si Darku Maju bilang, kalau kau menengahi target tengahnya, maka aku akan membebaskan kawan-kawan kalian, kawan-kawan si bumbu mencuri ini, dan aku tidak akan ini. Nah itu adalah tipuan ternyata, karena ketika Bunrat itu mengenai si target tengahnya, apa hadiahnya? Hadiahnya itu adalah kursi rantai yang terkena setruman atau listrik ya kan. Dikena rantai, duduk ya, di rantai, lalu kena setrum atau kena listrik sampai kena melakukan semuanya. Nah sepas itu tidak lama kemudian si Jo Akuse itu, kenapa ada bubunjar nih, kenapa kok tidak seperti ini, wah katanya sih si Datku Maju itu, wah ini sih sangat kok lemah banget ya si bubunjar ini ya, kurang greget, kurang gimana nih, tiba-tiba Jakuse wah kunci pahlawan ya. Enggak, namanya itu ini Datku Maju ini, Dart apa gitu Kumaju, dia mengfinisher kepada si bebuncer nih. Lalu aku sih datang untuk tidak menghabisi bebuncer. Itu keren loh. Karena kenaifan si Pak polisinya, dia membalikan lah ke atas si finishernya. Ya, maaf ini ya. Lalu Jakuse, wah aku jadi commander. Tiba-tiba ada si Genba ini mengirimkan atau melemparkan sebuah box yang berisikan bom Danger X ya, bom Danger X. Lalu dia inilah senjata yang kau berikan ini, aku sangat jatuh hati ya kan. Dan sebenarnya bilang, wah ini itu debut tensinya keren, menjadi Bun Black ya kan, Bun Black Pak polisinya. Ya itulah, dia kabur si poster dartnya. Lalu si Bunet bilang, wah aku jatuh hati nih melihat semangat dari Pak polisi ini untuk menggunakan si monster dartnya ini. Ayo kita akan bersama-sama untuk melakukan. Si Genpanya bilang, sisanya aku serahkan pada teman-teman mudaku ini. Dia tuh memulai fightingnya tuh keren banget, awal sampai akhir tuh keren. Terus roll call-nya tuh sangat keren, setiap sisi-sisinya tuh keren banget ya kan. Nah langsung menujulah ke Yayaruka itu. Yayaruka itu gimana ya, mengisap para gasolin pada Monster Week-nya. Jadi
jadi misalnya apa, jadi itu menuju ke dimensi di mana itu pengendara tuh setelah itu tempat si gerbangnya apa, tempat si tempatnya apa namanya, ini mobil-mobil yang jajaran itu, ternyata aku baru ngeh kalau mobilnya tuh pindah-pindah, yang menuju katanya tuh loh, menuju dimensi katanya ya kan, itu pindah-pindah. Soalnya gak lupa ya, soalnya sudah lama nggak mereview dari gue kurang murid-murid ini. Sifatnya ini adalah no script, ingat ya, no script. Hari kalau misalnya ada salah ya kan, saya koreksi, silakan. Jadi bisa ya kan, itu masuk ke dimensinya tuh keren banget ya kan. Ya, Raga tuh kaget, nah, kenapa kok ada mobil polisi yang banyak sekali di sekelilingnya, di depan, di belakang ya kan, sampai ada namanya ada Spike ya kan, namanya kalau nggak salah Strange Spike ya kan, salah kalau nggak salah Spike yang dari mobil polisi itu buat itulah menuju ke tiba-tiba ke malam hari, padahal waktu itu di siang hari kan, defectingnya itu entah siang hari atau sore hari, tiba-tiba aja ke malam hari. Nah, ini sih gimana nih kan, ya itulah makanya bilang ya fight-nya keren, jadi katanya polis ya maupun jar polis itu keren banget, actionnya tuh keren banget, mantep banget. Sampai akhir lah bila si perempuan ini dia bilang aku telah menjadi anggota pembuncer. Wah, merayakan eh, anggota baru dari pembuncer dan selesai. Lalu kita bahas satu persatu segi karakter, dulu, actingnya dulu. Ya, dari actingnya tuh lucu, aku tuh sangat apa ya, naifnya dapat, kerennya dapat, terus jadi kalau misalnya naifnya dapat, gimana ya, dapat tuh keren banget ya kan. Terus ketika ini paling kurang tuh ini ya si Mira ini ya, Mira ini kurang sih menurut gue, artinya terlalu memaksakan diri, terpaksa, karena semua itu bagus banget kecuali Mira ya, Mira aja mungkin perlu di-adjust lagi, kurang konsisten dalam acting gitu lah. Tapi seru jadi debut dari Bundak, seru, aku sih seru, aku akui seru banget, mendebat keren. Oke, lalu kita bahas dari sisi scene-nya yang menarik ya. Ini aku ambil sini itu kalau nggak salah, oh ya, aku cek lagi di layarku, itu monster dartnya tuh bagaimana, Dart Guruma. Kita bahas villainnya dulu, villain sebelum masuk ke segi villain lebih dalam lagi. Villainnya ini bernama monster villainnya bernama Dart Guruma. Nah, pada awalnya si Tasa dan juga Deko Dorada dan juga Yaruka itu pergi ke TV, dia pergi ke TV, layar TV ya kan. Dia wawancarai TV-nya, dia mengeluh kenapa aku tidak dia wawancarai secara lebih, ini tidak gimana ini agak mengeluh. Lalu dia si Dekoder Radio itu melempar dart tepat sekali, dartnya nggak tepat banget ya, dia ke warna kuning gitu. Lalu si Itasha kamera dart itu sangat apa, tidak mengenai, akan cupu ya kan. Dia bilang si dekorator bilang dia bukan Tasa tapi cupu Tasa gitu. Kocak banget nih villainnya itu kan, kocak banget, lucu banget ya, namanya cupu Tasa. Lalu si Tasa sangat kesel, bagaimana kalau kita pakai ini apa namanya, pakai dart dan dart Guruman. Wah, terus kata si Itasa atau si dekorator bilang, wah musternya beda sekali nih yang lainnya nih.
kok begini masternya ini ya. Oke. Pokoknya kamu harus melakukan gasolin yang sangat banyak banget di kota-kota tersebut. Hancurkan semua, kacaukan semua ya kan. Itulah awalnya. Nah, lalu Ted Gurumayan itu tadi udah bilang di awal kan, secara sinopsisnya, secara mediumnya tuh gimana. Itu sangat-sangat gimana gitu ya. Antara tidak konsisten, antara nggak konsisten atau masih disimpan-simpan di awal. Si Tasha sama di Kota Radio ini dia suka-sukanya mengawasi si monster Ted Guruma ini. Nah, disitulah ya aku jadi kecewa ya. Kenapa kecewa? Kenapa kok Tasha sama Kito Kodarate ini ulangi lagi, si Tasha dan juga Deko Dorade ini mengawasi Rauka dan juga Bubunjar ketika dia masuk ke dimensinya. Karena tidak langsung ini action di depan situ. Itu sih kecewa sih. Berkali-kali di 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 ya kan. Itu kurang sih. Filenya menurutku kocaknya dapat, tapi secara gregetnya kurang. Si dua villain ini, kecuali villainnya Ted Guruma ini, ya itulah. Segi fiksinya, dapat banget di fiksinya, dapat banget 10/10 kalau fiksinya. Terus ke dramanya, drama Terajo Akusin, nggak buncer yang seperti tidak bisa menjadi seorang pahlawan, ya kan? Itu keren. Segi emosionalnya dapat sekali. Emosional tuh tidak terlalu emosional pada Kamen Rider saat ini ya, tidak. Ya standar aja emosionalnya, standar aja. Segi scoring mantep, koreografi juga mantep, koreografi acting mantep. Fasenya itu tergolong fase yang fast pace atau fase cepat. Tidak kemungkinan fasenya cepat banget. Tadi gini tuh ada fasenya, ada fase tuh sini di sini tapi rapi. Kamu tahu ini Gachard tuh fasenya juga sama cepat tapi rapi. Nggak kayak kamu dari Kids, tiba-tiba ini kok ini, tiba-tiba ini kok ini, tiba-tiba ini kok ini. Ada perpotong-potong tuh, ada perpotong-potongan. Itu kayak kita mikir, wah ini kok ini kayak puzzle tapi kita merangkai secara berpikir. Kalau Gachard sama Bubunjar, setelah aku fase ceritanya itu cepet tapi enjoynya tuh nggak buat mikir. Sedangkan Kids itu enjoy tapi mikir. Nah itu, tapi itu memang ya ini kita bahas terpisah lah antara Kamen Rider Kids dan Gachard. Menurut ini beda konteks ya. Ini Super Sentai kan. Super Sentai ini menurutku fase ceritanya sedikit cepat ya, tapi enjoy. Nah itu fast pace tapi enjoy, itu aja. Dari visual, sinematografi, ketika finisher, ketika Ted Guruma finisher ke Bubunjar, entah itu jadi monster besarnya, entah itu menjadi kecilnya, itu kerasa sekali bahwa Dart yang menjadi yang kuning, yang visual effect ini masih kerasa kurang kerasa nyatanya, realnya masih kurang kerasa, realitinya masih kurang. Tapi overall oke, karena ini series yang begitu sangatnya underrated banget ya, peserta yang ya begitulah ya. Oke, dari sisi acting juga bisa, dari acting sudah gue bahas, yang kurang tuh Miranya aja. Kelihatan tuh kalau Mira itu segi fightingnya itu masih bila unsur namanya martial aja masih kurang. Setengah lain itu ada ya. Itu aja sih. Sudah gue jelaskan sebab tenisnya, terus semuanya fase apalagi ulangi lagi, kesimpulannya adalah series ini episode kali ini cukup enjoy, cukup aksi, cukup seru, cukup keren, dan cukup aja
meskipun cukup, ini masih kurang wow menurutku, cukup aja tapi kurang wow. Tapi yang paling keren tuh ini, ketika uh, uh, Joe Akuse menjadi Boon Black melawan Darkuruma, itu keren banget, itu keren banget. Kok aku itu keren banget. Sekitar itu aja, tidak lebih. Aku pengen tuh tentu lebih lagi. Apalagi episode ke-6 itu, tak pengen lebih lagi. Bukan lebih kocak tapi lebih seru. Makanya itu kurang kurang dapatnya. Ya mungkin itu aja ya. Kita masuk ke final score. Final score nilai ini 8/10. Karena ini cukup keren, cukup enjoy, cukup bagus. Ya kekurangannya saya jabarkan, ya tidak ada namanya interaksi yang lebih lagi dari Bubunger kepada si villainnya, kepada si warga-warganya itu masih kurang, kurang terikat, masih tidak se imersif menangkapi si episode ketiga, episode keempat ya, meskipun aku tidak mereview keempat, jadi begitulah. Ini kita obrol santai aja, kayak obrol santai, jadi gimana, berbeda dari sebelum-sebelumnya yang begitu semangatnya, fire-nya. Ini kurang semangat karena cukup keren tapi tidak sekeren yang kubayangkan. Itu episode kelima. Tadi skornya tadi 8/10, cakep, ya kan? Cakep banget, cakep, cakep ya, cakep. Jadi tonton, ya kan? Tonton dan tonton. Itu aja dari aku. Dan sampai jumpa dan bye.